Yang pertama Bapak Atrik Wibowo. Beliau akan menyampaikan latar belakang mengapa ada penyederhanaan kurikulum. Selanjutnya nanti beliau akan memaparkan KIKD kelas 7. Kemudian yang kedua nanti Bapak Maman Sutarman. Beliau akan memaparkan KIKD untuk kelas 8. Kemudian yang ketiga Bapak Sulis Bianto. Beliau akan memaparkan materi KIKD kelas 9 sekaligus menyampaikan RPP, contoh RPP yang dibuat yang bisa ditiru oleh para guru nanti ditampilkan oleh Bapak Sulis. Untuk tahap pertama kami persilakan Bapak Atrik. Bapak Atrik Wibowo, kami persilakan Pak Atrik. Baik, terima kasih. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam damai dalam kasih Tuhan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Ditjen Bimas Katolik, Bapak Direktur Pendidikan Katolik, dan juga para pimpinan dari Ditjen Bimas Katolik, para panitia, dan juga Bapak Ibu pengawas, serta teman-teman guru agama Katolik, teman seperjuangan sebagai guru agama Katolik di tingkat SMP. Perkenalkan, nama saya Laurentius Atrik Wibowo. Saya masih diminta untuk bergabung bersama dengan teman-teman yang lain di tim pengembang kurikulum bersama dengan Komkat KWI. Dan pada kesempatan hari ini kami diminta untuk menyampaikan apa yang sudah kami lakukan di dalam penyederhanaan kurikulum untuk masa COVID-19 ini. Nah, untuk bagian yang pertama saya ingin sharingkan dulu mengenai pengembangan kurikulum pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dalam konteks penyederhanaan kurikulum di tahun 2020 ini. Seperti tadi sudah pula disampaikan oleh Pak Sekretaris atau tadi Pak Direktur ya, mengenai penyederhanaan kurikulum di tahun 2020 ini. Ada dua jenis penyederhanaan kurikulum. Tadi sudah disampaikan, yang pertama adalah penyederhanaan kurikulum untuk masa normal, yang kemudian sekarang dengan ada capaian pembelajaran itu, ini yang sedang digarap, sedang digodok oleh Komkat KWI bersama juga dengan Bimas Katolik dan juga dengan Pusat tentang hari ini membahas tentang penyederhanaan kurikulum masa normal ini. Jadi nanti supaya tidak timbul pertanyaan. Yang kita bahas hari ini adalah jenis yang kedua, yaitu penyederhanaan kurikulum dalam rangka tanggap darurat belajar COVID-19. Dan ini hasilnya sudah selesai, lalu kemudian juga sudah diedarkan di tengah masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan penyederhanaan kurikulum pada pembelajaran masa pandemi COVID-19 ini, yang ada poin-poin penting dalam penyederhanaan ini yang menurut saya perlu catatan buat kita semua. Yang pertama, penyederhanaan kurikulum ini disesuaikan dengan konteks pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau tadi ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang saya yakin hanya karena tidak hanya pelajaran agama, semua mata pelajaran Bapak Ibu gurunya itu juga mengalami kendala-kendala di dalam pelaksanaan PJJ.
Nah, ini pun juga dalam penyederhanaan kurikulum ini disesuaikan dengan konteks untuk pembelajaran jarak jauh. Lalu kemudian yang berikutnya, arah fokus kurikulum ini baik nanti ketika masa normal pun juga mencakup pada 3 hal, yaitu literasi, lalu kemudian numerasi, dan pendidikan karakter. Jadi ini sudah disampaikan dan didengungkan terus oleh Mas Menteri Pendidikan mengenai arah fokus kurikulum kita itu mengenai 3 hal itu, yaitu literasi, di mana di situ bukan hanya kemampuan untuk membaca, tetapi lebih kepada kemampuan menganalisis atau menganalisis suatu bacaan serta kemampuan memahami konsep-konsep di balik tulisan-tulisan itu. Ini lalu kemudian numerasi itu merupakan suatu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka, simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis yang bisa juga dilihat dengan menggunakan interpretasi hasil analisis itu dalam bentuk misalnya grafik, tabel, bagan, dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan numerasi ini. Lalu untuk pendidikan karakter ini bukan hal yang baru di kalangan kita sebagai guru pendidikan agama Katolik. Nah, itu arah fokus kurikulum akan mencakup pada 3 hal. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa selama masa pandemi, siswa maupun guru tidak wajib mengejar ketuntasan KI maupun KD. Dan ini juga sudah disampaikan dalam sosialisasi, dalam berita-berita yang dikeluarkan baik online maupun berita-berita sudah dikeluarkan dalam websitenya Kementerian Pendidikan, bahwasanya selama masa pandemi ini kita tidak memiliki kewajiban untuk mengejar ketuntasan KI maupun KD. Artinya, ketika kita sudah memprogramkan KD, seperti KD yang sudah disederhanakan ini pun misalnya, lalu kemudian ternyata dalam prosesnya banyak kendala, akhirnya tidak bisa menuntaskan semua KD yang direncanakan, itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Hanya memang agak repotnya adalah ketika nanti kita harus memasukkan nilai ini ke dalam raport, berarti harus mengubah perencanaan pengisian KD yang akan dipelajari atau yang direncanakan di dalam. Kemudian yang keempat, Kemendikbud akan menyediakan modul pembelajaran sebagai panduan belajar dari rumah. Nah, ini memang Kemendikbud ini sudah ada banyak mapel yang menyediakan modul. Hanya memang untuk pembelajaran kita, untuk pendidikan agama Katolik, dengan hari ini untuk modulnya ini belum ada yang dibuat secara nasional, tetapi guru mestinya nanti diminta untuk membuat modul ataupun membuat LK pembelajaran sebagai panduan belajar dari rumah. Dan ini nanti bisa juga mungkin di-sharingkan oleh Pak Sulis, atau mungkin juga saya bisa men-sharingkan LK yang bisa kita pergunakan untuk pembelajaran jarak jauh ini. Lalu kemudian Bapak Ibu, bagaimana tahapan dalam pemetaan, analisis, dan penyederhanaan kompetensi dasar ini? Untuk semua mata pelajaran tahapannya kita ikuti bersama, artinya semua mata pelajaran tahapannya sama karena kita mengikuti tahapan yang sudah direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dalam hari ini bersama dengan Litbang Pusat Kurikulum. Kita diminta untuk pertama-tama mencermati KI dan KD, lalu kemudian dari KI KD yang sudah ada itu dikelompokkan KD dalam aspek atau ruang lingkupnya. Jadi mana yang ruang lingkup pribadi peserta didik, itu kan kita mengenal ada 4 ruang lingkup ya, peserta didik, pribadi peserta didik, lalu Yesus Kristus,
kemudian gereja dan masyarakat. Nah, lalu kemudian diharapkan dari tingkat SMP itu dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, keempatnya itu harus tetap ada. Jadi tidak boleh dikurangi, udah yang untuk di tingkat SMP, untuk yang pribadi peserta didiknya dihilangkan, tidak. Jadi keempat ruang lingkup atau aspek itu tetap harus ada di jenjang dari jenjang kelas 7 sampai dengan kelas 9. Lalu kemudian dilakukan kegiatan untuk menganalisis dan menentukan hubungan antar KD pada satu kelompok aspek dan ruang lingkupnya itu. Nah, ini dengan dasar untuk kriterianya, mana-mana yang merupakan KD prasyarat, artinya KD ini menjadi KD prasyarat agar anak mampu untuk melanjutkan atau untuk memahami untuk KD berikutnya. Lalu kemudian juga mana-mana yang merupakan KD esensial, KD yang penting, kemudian KD yang berulang. Ini kemarin dalam diskusi bersama, karena kebetulan diskusinya tidak hanya SMP sendiri, tapi dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA, ternyata ada juga KD yang berulang, artinya itu bisa diberikan kembali, lalu kemudian diberikan kepada KD di kelas yang bawah. Lalu kemudian juga mempertimbangkan cakupan ketika KD itu diajarkan dalam masa era adaptasi kebiasaan baru. Jadi di masa COVID ini cakupan ketika KD yang diajarkan ini masih ada 4 ruang lingkup itu tidak, ini harus menjadi perhatian. Ini lalu kemudian setelah nanti, ini untuk daerah dan atau sekolah dengan kondisi khusus, analisis dan penyederhanaan KD dilakukan dengan mengidentifikasi KD yang esensial dan relevan dengan upaya untuk pelaksanaan pembelajaran yang bermakna difokuskan pada literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Artinya, bahwasanya untuk daerah-daerah khusus, ya dengan kondisi khusus, analisis KD-nya ini bisa diidentifikasinya yang esensial dan relevan saja dengan kondisi yang setempat. Karena nanti kita akan lihat juga dalam keputusan Menteri Pendidikan mengenai kurikulum yang boleh dipakai oleh sekolah itu ada 3 pilihan. Nanti kita akan lihat bersama. Lalu kemudian setelah kita melihat semua KD itu, lalu kemudian kita lihat, oh ini yang prasyarat, ini esensial, ini yang berulang, berarti ini yang bisa digabungkan, dan sebagainya. Baru kemudian kita lanjutkan dengan dari KD-KD yang sudah disederhanakan itu, lalu kita lihat analisa cakupan materi. Artinya apa? Kita merumuskan kira-kira materi pokok yang penting untuk disampaikan sesuai dengan KD yang sudah disederhanakan itu apa saja. Namun demikian untuk mengenai materi pokok ini itu bukan merupakan keputusan lalu kemudian ini yang harus, tidak. Semua tetap diberikan keleluasan pada guru untuk melihat, oh ini menurut saya ini di tempat kami tidak perlu, oh ini yang perlu, dan sebagainya. Itu juga diserahkan kepada guru. Yang penting bahwasanya KD-KD yang sudah disederhanakan itu materi-materi pokok yang mau diajarkan itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Lalu kemudian barulah dari situ KD yang disederhanakan ini kami serahkan ke Bimas Katolik, kepada tim, lalu kemudian dikur dan di sana lalu dibuat keputusan Menteri Pendidikan tersebut. Atau kalau yang KD itu yang disederhanakan itu yang ditandatangani oleh Kepala Balitbang kalau tidak salah ya. Nah ini, jadi KD yang disederhanakan ini saja yang diserahkan dan ditandatangani itu, diputuskan itu. Sedangkan untuk materi-materi pokoknya nanti kita akan dari Pak Suli, dari Pak Maman juga nanti akan menyampaikan usulan untuk materi-materi pokok yang dalam diskusi itu kami sampaikan. Lalu kemudian hasilnya adalah setelah kami merumuskan itu semua,
Ini contoh yang untuk SD. Jadi KD lama berkisar antara 7 sampai 8, KD yang baru menjadi berkisar antara 5 sampai dengan 6. Materi pokok yang lama berkisar antara 18 sampai 23, materi pokok yang baru berkisar antara 10 sampai dengan 13. Materi pokok yang baru ini adalah materi pokok yang kami usulkan. Ya, artinya nanti silakan Bapak Ibu melihat bagaimana dengan materi pokok yang diusulkan ini, apakah sudah sesuai dengan kondisi di tempat Bapak Ibu, itu bisa Bapak Ibu analisis nanti. Lalu kemudian yang berikutnya yang di tingkat teknik. Ini sebagai contoh, ini secara garis besar saja dulu. Nanti untuk secara rincinya nanti, mohon maaf, nanti kelas 7 itu nanti bersama dengan Pak Maman, kelas 8 nanti dengan saya, dan kelas 9 nanti dengan Pak Sulis. Ya. Untuk KD yang lama berkisar antara 8 sampai dengan 11. Ya. Untuk KD yang baru berkisar antara 4 sampai dengan 7. Materi pokok juga sama. Materi pokok antara 19 sampai dengan 24, materi pokok barunya antara 13 sampai dengan 15 materi pokok. Lalu kemudian yang di tingkat SMA juga demikian, ya, secara globalnya antara KD-nya antara 5 sampai 12, kemudian KD yang baru itu atau KD penyederhanaan itu 4 sampai dengan 9, dan materi pokok antara 17 sampai 23 menjadi 8 sampai dengan 12 materi pokok. Nah, ini secara garis besar hasil penyederhanaan KD untuk pendidikan agama Katolik. Lalu kemudian berikutnya, ini saya mau memberikan dan menyampaikan beberapa catatan penting menurut saya dari keputusan Menteri Pendidikan. Jadi dari keputusan Mendikbud nomor 719 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Ini ada beberapa catatan yang penting yang tadi juga sudah saya sampaikan di depan. Yang pertama adalah mengenai kurikulum yang dipergunakan. Dalam keputusan Menteri itu dikatakan bahwa kurikulum yang dapat dipergunakan oleh satuan pendidikan pada kondisi khusus, dan masa COVID ini bisa disebut juga sebagai kondisi khusus karena memang ini dinyatakan sebagai kondisi khusus, itu diberikan alternatif. Yang pertama, sekolah atau satuan pendidikan boleh tetap mengacu pada kurikulum nasional. Kurikulum nasional ya kurikulum itu. Misalnya sekolah tetap, misalnya untuk pelajaran agama tetap dilaksanakan seminggu sekali dengan jam pelajaran sekian. Lalu kemudian kita tetap mengacu pada kurikulum nasional. Artinya KD-KD-nya tetap dipergunakan menggunakan KD sesuai dengan kurikulum, tapi gurunya mungkin bisa menggabung beberapa materi pokok. Silakan. Atau yang kedua, bisa juga menggunakan kurikulum yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbuatan ini. Jadi ini yang sudah beredar itu adalah kurikulum yang disederhanakan yang dibuat oleh pemerintah. Itu boleh. Dan bahkan yang ketiga, dalam keputusan Menteri Pendidikan itu juga dikatakan bahwa satuan pendidikan boleh melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Ini, jadi Bapak Ibu, saya melihat dari beberapa pertanyaan itulah kurikulumnya bagaimana dan sebagainya. Ini artinya satuan pendidikan boleh memilih salah satu di antara 3 ketentuan yang ada di dalam keputusan Menteri Pendidikan ini. Lalu kemudian yang berikutnya, catatan yang berikutnya, satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas ataupun juga untuk kelulusan. Ini seperti yang tadi di awal juga sudah saya sampaikan bahwasanya tidak ada kewajiban untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum apabila memang kondisinya memang sangat tidak memungkinkan. Nih. Lalu kemudian yang berikutnya,
dalam hal penetapan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, ini saya hanya tinggal copy paste saja dari Kemendikbud itu ya. Kalau kondisi khusus itu sudah dicabut oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah, maka pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus tetap dilanjutkan sampai dengan berakhirnya tahun ajaran. Artinya tidak kemudian setelah kondisi khusus itu dicabut, misalnya sudah mulai boleh untuk tatap muka pada bulan Januari nanti, lalu tidak serta-merta lalu yang tadinya menggunakan kurikulum yang sudah disederhanakan ini, lalu kemudian harus beralih ke kondisi yang normal. Tidak. Jadi di dalam keputusan Menteri Pendidikan ini berarti bisa kita katakan bahwa ketika kita menggunakan kurikulum yang sudah disederhanakan ini, maka itu berlaku sampai dengan akhir tahun ajaran. Bagaimana dengan nanti tahun ajaran 2001-2022? Nah, itu mungkin ceritanya akan berbeda. Karena sekarang sudah mulai banyak muncul bahwa akan ada kurikulum yang tahun 2021-2022 nanti. Ya, lalu kemudian di sini juga ada catatan saya yang dari Kemendikbud ini mengenai ketentuan pemenuhan beban kerja minimal 24 jam tatap muka dalam 1 minggu dikecualikan bagi pendidik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Artinya bahwa dalam kondisi khusus ini ketentuan pemenuhan beban kerja minimal 20 jam tatap muka ini dikecualikan. Nah, bagaimana pengaturannya ini? Nah, karena kita berada di bawah Kementerian Agama, tentunya kita juga harus menunggu bagaimana nanti untuk pengaturan beban kerja untuk guru agama di masa khusus ini akan seperti apa. Tetapi di dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dikatakan bahwasanya untuk ketentuan pemenuhan beban kerja minimal 24 jam tatap muka ini dikecualikan. Tadi juga Pak Direktur juga sudah menyampaikan bahwasanya jam pelajarannya sudah dikurangi dan sebagainya sehingga tidak memungkinkan untuk guru itu bisa memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka. Nah, ini Bapak Ibu beberapa catatan dan juga beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan proses bagaimana kami bersama dengan tim untuk memproses sehingga dihasilkannya penyederhanaan kurikulum untuk pendidikan agama Katolik ini. Lalu kemudian selanjutnya kita akan langsung saja menuju ke Pak Maman, ya. Menuju ke Pak Maman untuk menyampaikan, kalau tadi saya secara globalnya di tiap jenjang, nah sekarang kita akan melihat untuk tiap kelas. Bagaimana hasilnya penyederhanaan kurikulum ini, penyederhanaan khususnya kompetensi dasar ini untuk pendidikan agama Katolik kelas 7. Baik, itu yang dari saya dan mungkin bisa langsung saja ke Pak Maman dan nanti juga ke Pak Sulis supaya nanti ini